Kemudian di ayat selanjutnya dari surat Al-Balad ini, yakni surat ke-90 ayat ke-17, teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan yang cukup jelas, yang sangat jelas. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Dan adapun orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala dengan gamblang memberikan penjelasan, yakni orang yang beriman, kita sudah tahu ya, beriman sebagaimana di dalam hadis, antuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wasyarrih. Beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhirat, dan beriman pada ketentuan takdir yang baik ataupun yang buruk. Ya, itu adalah iman. Kemudian adalah watawassaw bis sabri, yakni orang yang berpesan, saling berpesan untuk bersabar, teman-teman sekalian. Ya, bersabar ini ada 3 macam. Para ulama menyebutkan yang pertama adalah sabar untuk tetap menaati perintah Allah. Ya, bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan itu butuh kesabaran. Kemudian yang kedua adalah bersabar untuk tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala atau tidak melakukan maksiat, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga butuh kesabaran, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah sabar dalam menerima berbagai ketentuan Allah yang kita anggap kita tidak suka atau yang tidak menyenangkan kita. Ya, takdir ini juga harus penuh dengan kesabaran, teman-teman sekalian. Kemudian watawassaw bil marhamah, ya, dan mereka adalah saling berpesan untuk berkasih sayang. Ya, bersabar dan kasih sayang ini suatu kesatuan sebagaimana para rasul, para nabi, seperti contohnya Rasulullah SAW, bagaimana kesabaran beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah, meskipun dihina, dicaci maki, difitnah, diganggu, bahkan sampai ingin dibunuh. Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kesabaran dan kasih sayangnya, tetap kesabarannya tetap terjaga, sehingga Nabi tetap dalam ketakwaan, tetap menjauhi larangan Allah, dan tetap menerima dengan kesabaran ketentuan-ketentuan yang tidak menyenangkan. Ya, begitu juga contoh yang lain seperti siapa, teman-teman? Nabi Yusuf alaihissalam yang masih kecil sudah dibuat celaka ya oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian diselamatkan oleh orang, kemudian dijual menjadi seorang budak, kemudian dipenjara. Begitu malang mungkin nasibnya, akan tetapi dengan kesabaran beliau, maka Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan buah manisnya setelah itu. Dan setelah menjadi seorang penggawa atau seorang menteri di mana itu, di suatu negeri, kemudian bertemu dengan saudara-saudara yang dulu pernah menyakitinya, pernah menjebloskannya ke sumur, tapi ternyata Nabi Yusuf tidak menaruh dendam. Nabi Yusuf tidak menaruh kedengkian, dan Nabi Yusuf alaihissalam tidak menaruh balas dendam. Tidak, justru kesabaran dan kasih sayang ia tunjukkan. Ia memintakan ampun untuk saudara-saudaranya. Seperti itulah para nabi dan para rasul di dalam menjaga kesabaran dan kasih sayangnya. Dan bagi kita tentu saja harus tetap juga berusaha untuk kasih sayang terhadap keluarga, terhadap famili, paman, bibi, keponakan, dan lain sebagainya. Bahkan terhadap apapun yang ada di muka bumi ini. Karena Nabi SAW pernah bersabda,
irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Sayangilah siapapun yang berada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi, akan merahmati kalian. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab Al-Bir Wasilah, keutamaan menyayangi sesama muslim. Dan hadis ini adalah hadis sahih teman-teman. Jadi apa saja yang ada di bumi ini, hewan, tumbuhan, untuk kita sayangi, bukan untuk kita sakiti. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ulaika ashabul maimanah. Mereka inilah, mereka yang beriman, kemudian saling menasihati kesabaran dan kasih sayang, mereka inilah adalah golongan kanan, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu golongan kanan, teman-teman? Para mufassirin menjelaskan, golongan kanan adalah golongan orang-orang yang ketika di akhirat nanti mendapatkan buku catatan amalnya dari sebelah kanan. Dan ini adalah orang yang beruntung, karena akan dimudahkan segala urusannya, yakni urusan ketika dihisab di akhirat nanti, sehingga akan dimudahkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua, keluarga kita semua, orang-orang dekat kita dan kaum muslimin termasuk orang-orang golongan kanan. Allahumma amin. Namun Allah Subhanahu wa taala jika memberikan wejangan ataupun memberikan wanti-wantinya, walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah. Ya. Dan orang-orang yang kafir, yang ingkar terhadap ayat-ayat kami, hum ashabul mas'amah, mereka itulah adalah golongan kiri. Nah, Allah menggunakan ayat ini dengan hum, kata ganti orang ketiga, untuk mempertegas mereka itulah. Nah, mereka itulah orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mengingkari, nggak mau percaya, nggak mau mengimani, bahkan membenci dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan agama ini. Mereka adalah ashabul mas'amah, mereka adalah golongan kiri. Siapa golongan kiri, teman-teman? Kebalikannya dari golongan kanan, yakni orang-orang yang di akhirat nanti mendapatkan buku catatannya, buku catatan amalnya dari sebelah kiri. Artinya dia akan mendapatkan kesengsaraan, kesulitan hidup di akhirat. Yakni setelah walladzina kafaru bi ayatina ashabul mas'amah alaihim narum mu'sadah. Mereka adalah orang-orang yang dalam neraka yang tertutup. Nah, itulah mereka. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijauhkan dari kekafiran. Kita didekatkan di dalam keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.